Halo semuanya, selamat datang kembali di Ranmarum Cinema. Oh ya, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat yang tidak hanya menghantui tubuhmu, tetapi juga memaksa seluruh dosa dan penyesalanmu menjadi kenyataan? Selamat datang kembali lewat Return to Silent Hill 2026. Adaptasi terbaru yang terinspirasi dari salah satu game horor terbaik sepanjang masa, Silent Hill 2. Namun jangan berharap ini hanya tentang monster menyeramkan atau kota berhantu. Di balik kabut yang tebal, setiap makhluk yang muncul memiliki makna. Setiap lorong menyimpan trauma. Dan setiap langkah yang diambil James Sunderland justru membawanya semakin dekat pada sebuah kebenaran yang mungkin lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Hari ini kita akan membahas alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jadi siapkan dirimu, karena setelah memasuki Silent Hill, belum tentu kamu bisa keluar sebagai orang yang sama. I won't let go. Film dibuka dengan James Sunderland yang masih belum bisa menerima kepergian Mary. Hidupnya dipenuhi rasa kehilangan dan penyesalan yang belum pernah benar-benar selesai. Suatu hari, ia menerima sepucuk surat yang seolah-olah ditulis langsung oleh Mary. Di dalam surat itu, Mary memintanya datang ke Silent Hill, ke tempat spesial mereka. Tanpa berpikir panjang, James pun berangkat, berharap bisa menemukan jawaban atas surat yang mustahil itu. Sure. Wanita itu mengatakan bahwa kota ini hancur karena kebakaran dan wabah penyakit yang meluas. Dia juga memberitahu James bahwa Mary tidak bisa diselamatkan. Peringatan yang membuat James semakin penasaran. Namun James mengabaikan peringatan itu dan memasuki kota. Di tengah keheningan yang mencekam, James bertemu dengan seorang pria tunawisma. Pria itu tampak ketakutan. Dia berbisik, "Mereka akan kembali." Tapi sebelum pria itu bisa menjelaskan siapa mereka, sesuatu yang mengerikan terjadi. You there anymore. Pria itu diserang oleh makhluk hitam tak berbentuk yang menyemburkan cairan hitam asam dari tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya meleleh dan hangus di depan mata James seperti lilin yang terbakar. James hanya bisa terdiam. Apa yang terjadi di kota ini? Dan mengapa Angela sepertinya tahu lebih banyak tentang Mary daripada yang dia katakan? Setelah sirene berhenti, dunia di sekitar James berubah total. Setelah lolos dari apartemen, James bertemu dengan seorang wanita di taman. Namanya Maria. Dan ini yang bikin bulu kuduk merinding. Maria hampir identik dengan Mary. Sama persis. Hanya dengan kepribadian yang lebih berani dan genit. Maria menawarkan diri untuk menemani James mencari jawaban di Brookhaven Hospital. Tapi James tidak bisa berhenti bertanya, siapa sebenarnya Maria? Dan kenapa dia sangat mirip dengan wanita yang sudah James bunuh? Maksudku, yang sudah meninggal. Hospital. Why? Because my girlfriend's there. Got sick in Silent Hill. I'm not sure. Thought you said she was your girlfriend. Let's find her then. Maria mengaku tidak mengetahui bagaimana ia bisa berada di Silent Hill. Meski begitu, ia memutuskan ikut menemani James mencari Mary.
James mulai merasa bahwa kehadiran Maria bukanlah sebuah kebetulan. Namun ia belum menyadari bahwa wanita ini akan menjadi bagian penting dari hukuman yang disiapkan Silent Hill untuknya. The hospital's close. Kita mulai melihat potongan memori James. Dia ingat bagaimana Mary sakit, tapi ada kegelapan yang tersembunyi. James dan Mary sering bertengkar. Mary pernah memperingatkan James tentang sisi gelapnya yang berasal dari Silent Hill. Inilah perubahan terbesar dari versi game. Mary memiliki kaitan erat dengan kultus kota ini yang membuatnya disiksa dan diambil darahnya. Di rumah sakit, mereka bertemu dengan para perawat mengerikan yang bergerak seperti robot dan menjerang dengan pisau. James dan Maria berjuang untuk bertahan hidup. Di sela-sela pertempuran, dia melihat Mary di dalam ritual aneh, dikelilingi orang-orang berjubah hitam. Apakah Mary terlibat dalam sesuatu yang gelap di Silent Hill? Dan apakah itu yang menyebabkan kematiannya? Say it. I look just like her. Are you with us, Mr. Sunderland? James mulai mempertanyakan satu hal yang sejak awal tidak pernah ia pikirkan. Bagaimana mungkin Mary yang telah meninggal masih bisa mengirim surat kepadanya? Untuk pertama kalinya, James mulai meragukan seluruh perjalanan ini. Bisa jadi surat itu hanyalah jebakan yang diciptakan Silent Hill agar ia kembali menghadapi masa lalunya. Namun kini sudah terlambat untuk kembali. Karena semakin dekat James dengan kebenaran, semakin besar pula penderitaan yang harus ia tanggung. You didn't find her? Then we can leave. Together. James akhirnya menemukan Maria di sebuah ruangan yang dindingnya dipenuhi lukisan Mary. Disinilah James menyadari bahwa Maria bukanlah nyata. Dia hanyalah manifestasi dari rasa bersalah dan keinginannya. James menyatakan bahwa Maria tidak nyata. Saat itulah Pyramid Head muncul di belakang Maria dan menikamnya dengan pisau besar. Saat Maria sekarat, James kembali melihat wajahnya sendiri di bawah helm Pyramid Head. Ini menegaskan bahwa Pyramid Head adalah eksekutor hukuman bagi James, dan Maria harus mati karena James tidak lagi membutuhkan ilusi pengganti Mary. No. Memasuki babak akhir,
James menghadapi kenyataan paling kelam. Ternyata, selama ini dia memendam memori tentang kematian Mary. Karena penyakit yang diderita Mary tak kunjung sembuh dan kesakitan tiada henti, Mary meminta James untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan berat hati, James melakukannya. Tetapi trauma dan rasa bersalah itulah yang memecah psikisnya dan membuatnya melupakan kejadian itu. She's been dead for months now. I never should have left. Would have stayed or not, I still would have gotten sick. Father poisoned me. Can you help me lie down? Come on. Just tell me how I can help you. He's lived inside me. I don't want him there anymore. I want to be free. Please, James, help me now. Setelah mengingat semua kebenaran, James memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Dia menaruh tubuh Mary di kursi penumpang, lalu mengemudikan mobilnya langsung menuju Danau Toluca. Adegan ini sangat ikonik bagi para penggemar game karena dikenal sebagai salah satu ending yang paling gelap dalam Silent Hill 2. James tidak mati. Atau bisa dibilang dia terlahir kembali. Dia terbangun di momen pertama dia bertemu Mary sebelum semua tragedi terjadi. The latch is broken. Wait! Sorry, just Wouldn't be much of a gentleman if I didn't name James. I'm Mary. Dan itulah akhir dari perjalanan James Sunderland di Return to Silent Hill. Tak heran jika Silent Hill 2 dianggap sebagai salah satu kisah horor psikologis terbaik sepanjang masa. Jika kalian suka pembahasan alur cerita film seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan film-film menarik lainnya. Saya Ran Marum, sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. See ya!